أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita, dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kelak Allah kumpulkan pula kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kembali sama-sama dapat hadir, meluangkan waktu kita, menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian menyempatkan meluangkan waktu kita untuk duduk di majlis ilmu, yang mungkin sebagian kita ada yang berpuasa sunnah di hari Kamis, harus kemudian bersabar sedikit, belum makan besar, baru berbuka yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Mudah-mudahan semakin Allah tambahkan pahalanya insyaallah ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Beliau banyak meminta kita untuk bersalawat kepada beliau di hari Jumatnya, karena hari Jumat adalah hari yang dimuliakan Allah, lebih baik daripada hari-hari yang ada di setiap pekannya. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, 7 di antara adab di hari Jumat itu adalah, yang pertama di antaranya al-isti'dadu laha, mempersiapkan diri menyambut hari Jumat. Bahkan sejak hari Kamis dan di malam Jumat itu kita sudah mempersiapkan diri menyambut hari raya pekanan kita bagi umat Islam, yakni hari Jumat, yang mana hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian penting terjadi di hari Jumat. Di antaranya dikatakan hari Jumat yauma khuliqa Adam, hari diciptakannya Nabi Adam. Kemudian hari diturunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Hari Jumat hari diwafatkannya juga Nabi Adam. Hari Jumat hari terjadinya kiamat. Bahkan dalam suatu riwayat, siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka dia akan terbebas dari siksa kubur. Satu di antara tanda ciri orang husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap Kamis di awal bulan kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah syarah penjelasan daripada kitab
al-munabbihat 'ala al-isti'dad li yaumil ma'ad, peringatan-peringatan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi hari perjanjian kita di akhirat nanti dengan Allah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun yang kita baca penjelasannya adalah Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau ulama Nusantara dari Banten, dari Jawa. Masuk kita kepada Al-Maqalatu Al-Khamisata Asyrata, makalah ataupun untayan nasihat yang ke-15 pada bab yang 33. Ruwiya anna rajulan min bani Israel jama'a 80 tabutan min al-ilmi. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Kita sebut Bani Israel ini keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub digelar dengan Israel. Di antara makna yang disebutkan ulama, Israel artinya Abdullah, hambanya Allah. Maka Bani Israel keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ibnun artinya anak, Bani adalah anak-anak keturunan. Bahwasannya ada seorang laki-laki dari Bani Israel mengumpulkan 8 peti ilmu. Ya, maknanya mengumpulkan banyak ilmu. Walhalu annahu lam yantafi bi'ilmihi, tapi keadaannya walaupun dia punya banyak ilmu atau sudah mengumpulkan banyak ilmu, kalau ibarat kita ni dia punya di rumahnya rak buku perpustakaan pribadi, banyak buku-buku yang sudah dikoleksinya, sudah dibacanya semua, tapi buku-buku yang dibacanya tidak bermanfaat baginya, maknanya dia tidak mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim, maka Allah memberikan wahyu kepada nabinya orang Bani Israel ini. Kita ketahui bahwasanya Bani Israel ini adalah kaum yang banyak sekali diutus kepada mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kulli hadzal jami', Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan kepada orang yang mengumpulkan banyak ilmu tadi ini, litilkal kutub, ataupun kemudian buku-buku yang sudah dikumpulkan, ada 8 peti buku yang sudah dikumpulkannya. Lau jama'ta katsiran minal ilmi, katakan kepada orang yang mengumpulkan banyak ilmu tadi, banyak kitab tadi, kalau engkau mengumpulkan banyak ilmu, walaupun engkau mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'ka, ilmu itu tidak bermanfaat bagimu, illa an ta'mala bi thalathati asya'a, kecuali kemudian engkau mengikuti ilmu itu dengan 3 hal, 3 perkara. Maknanya ilmu itu akan menjadi bermanfaat bagimu jika engkau mengikutinya dengan 3 hal, 3 perkara yang kita sebutkan ini. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang 33. Kita sudah menyelesaikan bab 22, maka ini 33 poinnya pun 3 yang disampaikan. Apa 3 poin ini agar ilmu yang didapat itu nampak ataupun ada bekas dan manfaatnya? Yang pertama, katakan kepada orang tersebut, la tuhibbid dunya, jangan engkau mencintai dunia ini, ay mata'aha, kesenangannya, wa zukhrufaha, ataupun segala macam keindahan perhiasan yang ada di dunia ini. Jangan cintai kehidupan dunia. Falaisat bidaril mu'minin, karena dunia ini bukanlah tempatnya untuk orang-orang yang beriman. Maknanya laisat daru jazain lil mu'minin, dunia ini bukan tempat
diberikannya balasan pahala kepada orang-orang yang beriman. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini justru tempat kita bersusah-susah, tempat kita berjerih payah. Karena apa? Karena yang ingin kita dapatkan adalah nanti balasan di kehidupan akhirat. Maka jangan sampai amal kita, ketaatan kita hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia. Ada orang di antara kita yang beramal untuk mendapatkan kebaikan, kesenangan dunia, dia dapat karena itu yang diinginkannya. Tapi bagaimana di akhirat? Ya, belum tentu dia kemudian ada yang disisahkan untuk kebahagiaan akhiratnya. Nah, kita insya Allah yang tujuan kita beramal ini untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan untuk mendapat balasan dunia. Karena dunia bukan tempat kita mendapat balasan. Inilah yang disebutkan. Ya, laisat daru jazain lil mu'minin, bukan tempat mendapat balasan pahala kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dara thawabihim al jannah, karena tempat mendapatkan balasan itu nanti di akhirat. Kita di dunia ini ibaratnya sedang diuji oleh Allah. Nah, kalau kita sedang diuji, berarti nilainya belum kita dapatkan hasilnya. Entah kita dapat 100, dapat 70, ya. Nanti di akhirat baru dinampakkan catatan amal kita. Itu yang pertama. Kalau ingin ilmu itu bermanfaat, maka satu di antaranya adalah jangan mencintai kehidupan dunia. Jangan belajar hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan mencari ilmu hanya untuk mendapatkan jabatan, harta dan lain sebagainya. Belajarlah, menuntut ilmulah dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lainnya ngikut, jabatan, uang, harta dan lain sebagainya. Yang kedua, wala tusahibis syaitana, jangan berteman dengan setan. Maknanya jangan berteman dengan setan, jangan mentaati perintahnya, yakni dengan mengabaikan atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita menuruti perintahnya setan, ajakannya setan, maka maknanya kita sedang berteman dengan setan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidina ilal Jannah, beliau sebutkan di antara godaan yang berat yang dihadapi seorang hamba di kehidupan dunia ini, ada 4 di antaranya selain daripada dunia, kemudian makhluk Allah manusia, kemudian syaitan juga menjadi musuh ataupun godaan yang terberat baginya dalam beribadah. Ada orang yang meninggalkan ibadah karena memperturutkan bujuk rayu syaitan. Datang bangun di subuh hari, mendengar azan di masjid, as-salatu khairum minan naum. Bangun dia, tapi setan membujuknya, merayunya. Nah, baru azan, tidur lagi sebentar. Masih panjang waktu ini, belum iqamah lagi. Akhirnya dia tidur, bangun-bangun sudah selesai salat berjamaah atau bahkan sudah habis waktu subuhnya. Nah, ini maknanya berteman dengan syaitan. Falaisa birafiqil mu'minin, karena syaitan itu bukanlah temannya orang-orang yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang beriman ini pastilah dia menjadikan musuh utamanya di antaranya dalam hidupnya adalah setan. Maka musuh utama kita di antara musuh yang berat, yang besar yang kita hadapi di kehidupan dunia adalah setan. Kenapa berat? Karena setan tak ada kerjanya yang lain kecuali hanya membujuk kita, merayu kita, berusaha menjadikan kita ini teman mereka di dalam neraka. Maka ini maknanya, jangan berteman dengan setan. Kalau berteman dengan setan di dunia, nanti berteman juga dengan setan di neraka. Wal iyyazu billah.
Lalu yang ketiga, wala tu'zi ahadan. Kalau ingin ilmu itu bermanfaat, nampak wujudnya ilmu itu di antara menjadi takarannya adalah jangan engkau menyakiti siapapun. Jangan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dengan apa? Entah dengan ucapannya, entah dengan fisiknya, ataupun dengan kekayaan dan jabatannya. Maknanya intinya jangan menzalimi orang lain. Tetangga kita harus jaga baik, hubungan baik dengan tetangga. Yang meremehkan tetangganya, tidak menjaga hubungan baiknya, maka khasiral manfaah, dia akan kehilangan manfaat dari hidup bertetangga. Coba bayangkan kalau kita tidak baik hubungannya dengan tetangga, begitu rumah kita kebakaran, waliyazubillah, paling tetangga di mana aja. Tapi kalau baik hubungan kita, belum apa-apa, nampak kita kena musibah tanpa diminta, tanpa tanpa kita meminta ataupun memohon pertolongan dari tetangga, itu dia datang dengan sendirinya. Maka inilah tujuan kita berbuat baik kepada orang lain. Karena orang baik pasti insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau seandainya jahat, ya pastilah orang akan membalas dengan kejahatan. Karena baik saja kadang dibalas dengan tidak baik. Jadi ini rumusnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin orang baik kepada kita, maka baiklah kepada orang. Karena jangankan kita jahat, baik saja terkadang orang masih membalas dengan yang tidak baik. Apalagi kita memberikan perbuatan atau sikap yang tidak baik. Falaisa bihirfatil mu'minin. Karena ataupun jahat, menyakiti orang lain itu bukanlah keterampilan ataupun sifatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara yang ditegaskannya adalah melarang kita saling menzalimi satu dengan yang lain. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman itu pada diriku sendiri, kata Allah. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram bagi kalian, jangan kalian lakukan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Dalam ungkapan lain dikatakan man zalama zulima, siapa yang berbuat zalim pasti dia juga akan dizalimi. Maka di antara doa kita, Allahumma ahlikiz zalimina biz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang berbuat zalim itu dengan kezalimannya sendiri. Nah, ini 3 poin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seseorang dianggap berilmu tetapi masih luput daripada 3 hal ini, ya maknanya masih kurang bermanfaat ilmu bagi dirinya. Hubbud dunia, jangan sampai cinta pada kehidupan dunia, senang kepada kemewahan dan lain sebagainya. Jangan pula kemudian dia berteman dengan setan, memperturutkan keinginan setan. Yang ketiga tadi, jangan menyakiti orang lain. Maka jaga tingkah laku kita, jaga tutur kata kita, jangan sampai menyakiti, menzalimi orang lain. Karena apa? Karena khawatir kalau kita zalim kepada orang lain, walaupun banyak pahala kita, banyak sedekah kita, banyak salat kita, nanti di akhirat pahala kita ini akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau belum terbayar lunas keburukan orang yang kita zalimi itu yang diberikan kepada kita, lalu kemudian nanti baru dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan kita yang termasuk orang-orang yang merugi ataupun orang-orang yang bangkrut yang disebutkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin ataupun nasihat yang ke-15 dari bab yang 33. Al-maqalah as-sadisata asyara, maqalah ataupun makalah yang ke-16, untayan nasihat yang ke-16, an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Sulaiman Ad-Darani, nama asli beliau Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, dari perkataan sahabat Rasulullah. Apa kata beliau? Wadarani qaryatun min qura Dimashq. Ya, Ad-Darani di sini adalah dinisbahkan kepada tempat daripada sahabat ini, adalah satu kampung yang ada di Damaskus atau di Syria. Mata sanata khamsa asyarata wa mi'ataini, meninggalnya tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajatin, sahabat ini pernah dalam munajatnya. Munajat ini apa maknanya? Munajat itu ungkapan lirih, ya, kita meminta, mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kesendirian di sepertiga malam, kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita hajatkan, kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu munajatnya sahabat Rasulullah ini mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka aw la utallibannaka bi afwik. Ya Allah, jika engkau menuntutku dengan dosa-dosaku, maka aku akan meminta kepadamu dengan ampunanmu. Li'anna maghfirataka awsa'u min dunubi. Karena apa? Karena aku tahu ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun sebesar apa, sebanyak apa dosa kita ini, kita harus tetap yakin ampunan Allah jauh lebih luas. Allahu ghaffarun ghafurun rahimun, maha pengampun lagi maha pengasih. Maka ini kata sahabat ini, ya Allah, jika engkau akan menghukumku dengan dosa-dosaku, maka aku meminta kepadamu, berharap akan ampunanmu, karena aku yakin ampunanmu lebih luas daripada dosa yang aku miliki. Wa in talabatani bi bukhri, jika engkau menuntutku ya Allah dengan kebakhilanku, pelit di sini bukan hanya masalah harta, tapi kata Syekh Muhammad Nawawi, biman'il wajibi aw man'is sa'ili mimma fadla indi, adalah kemudian tidak mau, ya, memberikan yang mana seharusnya kewajiban harus aku tunaikan, ya, yang seharusnya aku mencari kemuliaan dengan amalan tersebut. Bakhil maknanya tidak mau beramal soleh, pelit berbuat baik ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, di antara orang yang bakhil, orang yang pelit, kalau disebut namaku di hadapannya, kata Rasulullah, namaku terdengar di telinganya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, dia orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Maknanya Rasulullah sudah berjuang untuk kita, mengorbankan segala yang beliau miliki, bahkan nyawa beliau pertaruhkan untuk kita umatnya hidup sampai sekarang ini. Tapi kenapa kita tidak mau berusaha berterima kasih kepada Nabi? Dengan satu di antara caranya adalah bersolawat kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah, yang pada hakikatnya solawat itu adalah doa untuk diri kita sendiri. Sekali kita bersolawat kepada Nabi, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Maka bukan untuk Rasulullah pada hakikatnya, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Maka kalau engkau ya Allah menuntutku dengan kebakhilanku karena tidak mau memperbanyak ibadah, la utallibannaka bisakhaika,
aku akan meminta darimu kemuliaanmu. Maknanya, ya Allah, walaupun tidaklah banyak amalku, tapi aku yakin engkau maha mulia. Maka walaupun dengan amal yang sedikit, aku yakin engkau tetap akan memuliakanku. Wala in adkhaltanin nara, kalau engkau memasukkanku ke dalam neraka, ya Allah, la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Apa kata beliau? Ya Allah, kalau engkau nanti memasukkan aku ke dalam neraka, maka akan aku sampaikan kepada penduduk neraka bahwasanya aku mencintaimu, ya Allah. Lihat bagaimana seorang sahabat yang imannya luar biasa, ya, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelak dia disiksa, dia yakin siksaan itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dimasukkan ke dalam surga adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah menzalimi seorang pun di antara kita. Kira-kira ada kita pernah merasa dizalimi oleh Allah? Nah, kalau ada perasaan demikian, buang jauh-jauh. Karena tak pernah Allah zalim kepada kita. Apa yang kita dapatkan kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah. Adapun keburukan yang kita dapati ini tidak lepas dari ulah perbuatan tangan kita sendiri. Pada hakikatnya kita sendiri yang menginginkan keburukan tersebut. Maka ini munajat dari salah seorang sahabat Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, jika engkau meminta menuntutku dengan dosa-dosaku, maka aku akan meminta kepadamu dengan ampunanmu. Jika engkau menuntutku dengan kebahilanku, kikir pelit untuk beribadah kepadamu, maka aku meminta kepadamu akan maha muliamu, yang walaupun dengan pahala sedikit, aku yakin engkau tetap akan memuliakanku, ya Allah. Ya Allah, jika engkau nanti memasukkan aku ke dalam neraka, maka aku akan memberitahu penduduk neraka bahwasanya aku mencintaimu, ya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-maqalah as-sabi'ah asyrata, makalah yang ke-17, nasihat yang ke-17, qila, dikatakan. Jadi tidak diketahui siapa yang mengucapkan. Yang jelas kata-kata ini masyhur, berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain atau banyak didengar, sering didengar nasihat ini. Apa ungkapan tersebut? As'adun nasi, manusia yang paling mulia ataupun yang paling bahagia. Sa'id. Sa'id, kalau ada nama orang Pak Sa'id. Sa'id artinya apa? Bahagia. Nah, so kalau hari raya berjumpa kita mengucapkan Idun Sa'idun, hari raya yang penuh dengan kebahagiaan. As'adun nasi, manusia yang paling bahagia. Man lahu qalbun alimun, siapa manusia yang paling bahagia? Yang punya hati yang paham, yang mengetahui apa? Bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Orang yang paling bahagia, orang yang selalu merasa yakin di dalam hatinya, selalu paham bahwasanya Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Maka kalau dia yakin Allah selalu bersamanya, ketika dia akan berbuat dosa, dia sadar tidak boleh melakukan dosa. Allah melihat apa yang dikerjakan. Ketika dalam kesusahan dia tidak berputus asa, yakin Allah melihatnya, Allah akan menolongnya. Kalau dizalimi oleh orang lain, disakiti dan dijahati lain sebagainya, ya, dia yakin Allah akan menolongnya. Nah, begitulah kalau kita keyakinannya kuat kepada Allah. Tapi pada prakteknya kita masih kadang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara ragu-ragunya kita? Ketika berjualan misalnya, masuk waktu sholat,
Kalau kita tinggalkan jualan kita ini, pergi sholat, takut nanti pas pergi itu ada orang yang mau belanja, tak ada kita, rugi kita nantinya nih, tak ada pemasukan. Nah, ini maknanya dia masih belum yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak yakin, walaupun dia pergi sholat menghadap Allah, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala justru kemudian dengan ibadahnya itu, dengan dia mendahulukan Allah di atas yang lain, maka Allah juga akan mendahulukan dia di atas makhluknya yang lain. Ragu-ragu dengan janji Allah. Kalau mencari rezeki dengan jalan yang halal, ada pembeli, ini gimana bu, apanya buahnya manis, padahal dia tahu buahnya itu tidak manis. Ini dah masuk dalam ghish, menipu, membohongi pembeli, karena takut tidak laku jualannya kalau dia bilang jeruknya tidak manis. Ya jujur saja disampaikan, kurang manis. Kalau enggak apa, ibu boleh dicicipi. Itu lebih baik. Maka dia dia yakin, ya, walaupun dia jujur mengucapkannya, kalau seandainya pembeli ini ingin tetap membeli dan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka akan dapat. Ini sudahlah bohong, manis bu, rupanya ibunya nggak jadi beli, dia pilih buah yang lain. Sudahlah bohong, tambah lagi tak dapat yang diinginkannya. Maka inilah bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bahagia adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak pernah takut dimanapun dia berada, karena pertolongan itu pasti datang dari Allah. Begitu juga apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa orang yang bahagia? Wa badanun sabirun ala ta'ati. Orang yang bahagia, orang yang punya jasad, badan sabar dipakainya untuk beribadah. Walaupun penat, walaupun letih, walaupun lelah, capek mondar-mandir dari rumah, jalan kaki ke masjid, sholat 5 waktu, datang waktunya azan, sholat berjamaah, datang ke masjid, nanti balik lagi, bolak-balik, mondar-mandir begitu terus melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jasad yang dipakai, yang letih di kehidupan dunia ini melakukan ketaatan kepada Allah, itulah manusia yang akan bahagia hidupnya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad kita ini, ya, ataupun ruh kita ini nanti begitu dicabut, dia akan dihadapkan kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihi salam. Kalau roh itu keluar dari jasad yang baik, jasadnya, anggota tubuhnya, fisiknya, matanya, lisannya, tangannya dulu dipakai untuk melakukan kebaikan, maka rohnya itu pun akan menjadi baik. Maka nanti lewat di sebelah kanan Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan, ruhun tayyibun kharaja min jasadin tayyib. Roh ini baik, keluarnya dari jasad yang baik. Sebaliknya, menoleh ke sebelah kiri, dan mudah-mudahan tidak roh kita yang lewat sebelah kiri Nabi Adam, karena Nabi Adam menoleh ke kiri menangis mengatakan, ruhun khabith kharaja min jasadin khabith. Roh ini buruk, keluarnya dari jasad yang buruk. Karena rohnya orang-orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat mencabut nyawanya, rohnya dengan pelan, kemudian didatangkan kain kafan dari surga, dibawa roh ini melewati setiap langitnya, setiap langit, malaikat yang menunggu menjaga di setiap langitnya itu. Ketika roh lewat, rohnya orang yang beriman taat kepada Allah, malaikat mengatakan, aroma wangi apa ini? Dikatakanlah, hamba Allah fulan bin fulan telah meninggal dunia. Tapi sebaliknya, rohnya orang-orang kafir, ya, itu dicabut dengan, ya, bahasa kita, dengan
paksanya ataupun kemudian dengan cara yang tidak lemah lembut, yang kemudian didatangkan kain kafan yang buruk, lalu melewati setiap langitnya itu malaikat mengatakan aroma busuk apa ini. Nah, mudah-mudahan kita, roh kita ini keluar nantinya dari jasad yang baik, karena jasad kita ini juga ya akan kemudian berpengaruh ya terhadap roh kita, atau juga kebalikannya, roh kita berpengaruh kepada jasad kita. Maka orang yang manusia yang paling bahagia adalah yang hatinya selalu paham, selalu ingat Allah bersamanya, kemudian badan jasad yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, wa qanaatun ay ridha, manusia yang qanaah, yang ridha, bima fil yadi, ridha dengan apa yang ada dalam genggamannya, apa yang dimilikinya, banyak sedikitnya dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat, kemudian hatinya tetap tenang walaupun dia tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Dia pingin tahun depan punya rumah, nabung belum cukup, dia tidak kemudian menjadi ataupun hatinya tetap tenang. Inilah maknanya ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang bahagia, jangan melupakan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian milikilah jasad yang sabar, yang dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rukuk, sujud ya, bekerja, mencari nafkah, banting tulang untuk keluarga kita, itu juga termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang bekerja di rumah, bangun pagi sudah menyiapkan sarapan, sudah mencuci, sudah mengepel, memasak, lain sebagainya, mengurus anak-anak, semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dikatakan, mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qanaah, kemudian sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Jangan selalu mikir kurang apa yang belum, karena kalau dipikir apa yang belum tidak ada cukupnya. Maka kita sudah pernah menyampaikan kuncinya agar dalam masalah duniawi ini lihat kepada yang lebih kekurangan dari kita agar kita mampu bersyukur. Jangan melihat orang yang lebih daripada kita. Kemudian qanaah tadi ya, ridha ataupun dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 makalah yang kita baca di malam hari ini mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita. Di antara yang tadi disebutkan tentang ilmu yang bermanfaat adalah kemudian ilmu yang diikuti dengan tidak ada kecintaan kepada dunia, kemudian tidak berteman dengan setan, artinya tidak memperturutkan tipu daya dan keinginan setan, yakni dalam meninggalkan perintah Allah, kemudian jangan menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua tadi munajat dari salah seorang sahabat yang menyebutkan, ya Allah, jika engkau menuntutku dengan dosa-dosaku, maka aku mengharapkan ampunanmu. Jika engkau kemudian menuntutku dengan kebakhilanku dalam beribadah, maka aku yakin akan maha luasnya kasih sayangmu. Kalau engkau nanti Allah masukkanku di dalam neraka, maka aku akan katakan kepada penduduk neraka bahwa aku mencintaimu ya Allah. Yang terakhir tadi, bahwa orang yang bahagia, yang punya hati selalu mengingat Allah, jasad yang sabar dalam ketaatan, dan punya sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang kita sampaikan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan,
kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Baik, orang yang beriman seharusnya tidak takut dengan kematian. Tapi rasa takut itu muncul kenapa? Takut karena belum merasa punya bekal yang cukup. Karena kita orang yang beriman melihat kematian itu adalah pintu untuk kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang dulu salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu itu mencintai kematian sebagaimana kita yang sekarang ini banyak mencintai kehidupan. Maka kematian jangan ditakuti, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Mungkin kalau ada rasa-rasa takut yang lain yang muncul, itu mungkin karena ya merasa, atau bukan karena takut kematian, mungkin karena bisikan-bisikan setan. Ya, kita ini kan dari kecil itulah sudah biasa ditakut-takuti dengan hantu. Nah, ini sebenarnya harus kita rubah. Nah, kita dari kecil, nak jangan main ke sana gelap, nanti ada pocong. Nah, jadi kita sendiri yang membuat anak itu jadi penakut. Nah, jadi mungkin nanti dibiasakan, jangan lagi dibiasakan menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang demikian. Cari bahasa yang lain. Jangan ke sana, nanti ada apa lagi, kuntilanak lah, apa disebut dan lain sebagainya. Kepada hantu ataupun kepada jin, ya, kita itu justru lebih baik daripada mereka. Nah, kalau kita takut, mereka semakin menjadi-jadi, semakin berani kepada kita. Nah, maka kadang ada banyak kisah kita dengar, ada anaknya itu bisa melihat di rumahnya, bilang, ya tuh ada orang situ, kakek-kakek yang berdiri. Nah, sama ayahnya diambil sapu, nih mana nak pukul, mana dia pukul, suruh pergi. Nah, karena kadang anak itu bisa ya melihat, terkadang kita tidak lihat. Nah, jadi diajar anak itu untuk berani. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.